Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Zahra, NIM atau Stambuk 10564 1111619 dari kelas IP 5D, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa bab dari buku Studi Parlemen. Yang pertama, bab 1, Dunia Politik Kontemporer. Dewasa ini, politik di Indonesia, bahkan di banyak negara lain, telah mengalami transformasi yang sangat mendasar. Dunia politik ini, yang selama ini dimonopoli para elite politik, telah bergeser menjadi konsumsi publik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tingginya partisipasi politik masyarakat, media, dan LSM di banyak negara dalam kehidupan politik. Partisipasi politik tidak hanya terefleksikan dalam bentuk partisipasi menyuarakan suara sewaktu pemilu, tetapi dalam semua usaha untuk memengaruhi kebijakan publik, sehingga bentuk-bentuk partisipasi politik dapat berupa pengarahan massa, pemogokan, demonstrasi jalanan, dan bentuk-bentuk protes lainnya. Selanjutnya, bab 2, Sejarah Pemikiran Pendirian Partai Politik. Partai politik adalah institusi yang dianggap penting dan sine qua non dalam sistem demokrasi modern. Partai politik memainkan peran sentral dalam menjaga pluralisme ekspresi politik dan menjamin adanya partisipasi politik, sekaligus juga persaingan politik. Dengan demikian, berbicara tentang sistem demokrasi secara umum dan persaingan politik, pada khususnya tidak akan dapat dilepaskan dari analisis atas partai politik itu sendiri. Mengapa partai politik harus ada? Bagaimana partai politik didirikan? Tugas dan harapan apa saja yang diemban partai politik dan harus dilaksanakan di masyarakat? Bagaimana organisasi partai politik berjalan? Pertanyaan-pertanyaan ini patut diajukan untuk memahami apa itu partai politik. Uraian di bawah ini memberikan gambar singkat tentang institusi yang dinamakan partai politik itu. Bab 3, Ideologi Partai Politik. Partai politik tanpa ideologi, bak sayur tanpa garam. Tidak ada rasanya, kata orang, tapi nyatanya situasi perpolitikan di Indonesia justru berbicara lain. Sepertinya sayur tanpa garam pun oke-oke saja, entah karena lidah kita sudah tidak beres, atau entah karena faktor lain. Yang pasti, sayur tanpa garam dirasakan enak. Paling tidak, begitulah yang berlaku di dunia partai politik sekarang. Sekurang-kurangnya, hal itu berlaku bagi para pendiri partai politik di negeri kita. Celakanya lagi, membicarakan ideologi politik seolah-olah menjadi aneh dewasa ini. Mengapa kita harus mendiskusikan ideologi politik di saat dunia politik di Indonesia syarat dengan semangat pragmatisme dan konsumerisme? Selanjutnya, bab 4, Positioning dalam persaingan politik. Dalam demokrasi, persaingan dalam dunia politik tak bisa dihindari. Untuk mencapai jenjang tertentu dalam dunia politik, seseorang atau sebuah kelompok harus bersaing dengan pihak lain. Bahkan di negara totaliter seperti komunis, Rusia, atau Cina pun, persaingan selalu ada untuk mendapatkan kekuasaan politik. Kadang-kadang, bahkan persaingan ini harus pula disertai kekerasan dan politicking. Konsep persaingan ini perlu sekali didasari oleh pihak-pihak yang terlibat dalam dunia politik. Konsep persaingan sendiri bermata dua. Di satu sisi, persaingan akan meningkatkan kinerja politik masing-masing pihak yang berada di dalamnya. Bab 5, Positioning Ideologi Politik. Dalam bab-bab sebelumnya telah dibentangkan betapa positioning politik merupakan hal yang fundamental dilakukan dalam persaingan politik. Dunia sudah berubah menjadi lebih terbuka dan terintegrasi satu dengan yang lain. Satu peristiwa yang terjadi di tataran lokal tidak hanya berpengaruh terhadap stabilitas di tingkat lokal saja, tetapi berpotensi
mengganggu pula stabilitas di tingkat regional, bahkan di tingkat global. Selanjutnya, bab 6. Strategi positioning politik. Strategi positioning politik merupakan hal penting yang harus dilakukan organisasi politik karena beberapa hal. Pertama, strategi positioning politik akan membantu pemilih dalam menentukan siapa yang akan dipilih. Kejelasan positioning politik akan memudahkan pemilih dalam mengidentifikasi suatu partai politik, sekaligus membedakannya dengan organisasi politik lainnya. Kedua, positioning politik yang jelas juga membantu anggota partai politik itu sendiri dalam membentuk identitas mereka. Penelitian dalam psikologi sosial menunjukkan bahwa singularitas karakteristik sangat membantu anggota suatu kelompok dalam membangun identitas mereka. Dan yang terakhir, bab 7. Peran litbang partai politik. Apa yang kita bayangkan ketika berbicara tentang litbang? Kesan yang diperoleh di Indonesia adalah tempat pembuangan bagi orang-orang yang dianggap tidak mampu atau mbalelo. Yang pasti peran litbang, singkatan dari penelitian dan pengembangan di dalam organisasi di Indonesia, secara umum dianggap tidak penting. Memang ada perusahaan yang telah memanfaatkan divisi litbang dengan optimal, tapi lebih banyak lagi yang menganggapnya tidak penting. Tampaknya hanya perusahaan-perusahaan raksasa yang telah mampu melihat pentingnya divisi ini. Padahal seharusnya divisi ini memiliki peran dan mampu memberikan kontribusi sangat penting bagi organisasi. Dalam dunia bisnis dewasa ini, litbang berperan sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan. Melalui divisi ini, dilakukan aktivitas inovasi yang melahirkan produk-produk baru. Sementara itu, kita mengetahui bahwa melalui produk barulah perusahaan akan dapat meningkatkan kualitas. Sekian, itulah materi yang sempat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.